Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantisme. Anda melihat bahwa akhir-akhir ini semakin panas. Para pendeta yang semakin kepanasan seperti cacing kepanasan berusaha untuk membuat label-label seperti biasa. Dan ya, ini datangnya terutama dari kalangan reformed ya, yang mewarisi pemikiran John Calvin, yang pada gilirannya adalah pewaris dari William Ockham, pewaris fondasi filosofi bernama nominalisme. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk menganalisis serangan nominalisme Protestan terhadap realisme Katolik. What happened? Kenapa pendeta DN menggebu-gebu dengan label bidat itu? Ya, karena bagi dia persoalannya adalah label tersebut. Konsili Vatikan II tidak atau ada label tersebut. Oke. Mari kita lihat panggung untuk menampilkan perdebatan ini, nominalisme dan realisme. Panggungnya sudah retak sebenarnya. Jadi saudara-saudari, kebenaran itu bukanlah koleksi kata-kata indah di rak buku. Dia adalah sesuatu yang berdiri di luar kepala kita, menuntut tubuh, daging, dan sejarah. Disinilah benturan Protestan dan Katolik menjadi jelas. Ada satu sisi yang nyaman bermain di dunia label, sementara sisi lainnya teguh memegang tanah yang keras. Realisme yang menyatakan bahwa apa yang kita sebut iman adalah perjumpaan dengan sesuatu yang benar-benar ada. Kenapa ini penting? Karena nominalisme, kebiasaan memecah realitas jadi sekedar istilah, adalah penyakit yang menggerogoti banyak wacana Protestan modern. Ya. Dari DN yang sibuk dengan stempel bidat atau murni, MYM yang tampak aman di tengah jalan sambil berkata semua hanya soal posisi, dan Binzer Huta Barat yang penuh senyum damai dan dialog tapi seringkali tanpa isi. Semuanya seolah sepakat bahwa kata-kata bisa menggantikan realitas. Mereka lupa bahkan bahasa Alkitab bukan kumpulan mantra, tapi penunjuk jalan ke sesuatu yang nyata. Nah, Katolik berdiri di posisi lain. Iman bukan sekedar bunyi, tapi misteri yang berwujud. Sakramen bukan simbol hampa, melainkan tanda yang efektif. Gereja bukan nama, tapi tubuh yang hidup. Realisme Katolik bukan sekedar teori filsafat. Dia lahir dari keyakinan bahwa sabda Allah sungguh menjadi manusia. Dalam dunia yang suka berdebat soal istilah, realisme ini tampak keras kepala, tapi justru di sanalah logika iman menemukan rumahnya. Nah, pendahuluan ini membuka panggung. Kita akan bedah bagaimana nominalisme Protestan menjebak iman jadi kata-kata kosong, mulai dari Deking Gadas, MYM, dikelilingi oleh penari latar berupa Albert Rumampu dan Patrice Smith, serta jangkar yang tidak kukuh itu Binzer Huta Barat. Kita akan gunakan ya sedikit sinisme tapi jujur untuk membongkar, bukan untuk menghina ya, melainkan untuk mengingatkan orang Kristen sekalian. Iman tanpa realitas hanyalah gema di ruang kosong. Sekali lagi, iman tanpa realitas tertinggal hanya gema di ruang kosong. Mari kita lihat nominalisme ketika dunia yang menjadi kata. Nominalisme itu ibarat menatap gunung lewat peta lalu berkata, gunung ini hanya coretan tinta. Protestantisme yang lahir dari rahim kritik sering jatuh ke perangkap ini. Memecah realitas menjadi istilah, memperlakukan iman sebagai opini, bukan perjumpaan dengan yang real, sang ada. Ya. Di sini nama jadi senjata, bukan jendela. Ya. Mari kita lihat apa itu nominalisme. Secara sederhana, nominalisme adalah pandangan bahwa hal-hal universal seperti keadilan, kebaikan, gereja itu hanyalah kata-kata yang kita tempelkan pada hal-hal konkret. Tidak ada esensi di baliknya, hanya label. Ya. Ya, contohnya misalnya label bidat atau bukan bidat itu soal sekedar digunakan atau tidak. Seperti yang dengan teguh diperjuangkan oleh Deki, label sekedar. Ini dunia yang nyaman ya. Jika semua hanya istilah, maka iman bisa diringkas jadi slogan, sakramen jadi kenangan, dan gereja jadi perkumpulan. Nah, ini jejaknya ada dalam Protestantisme zaman now.
terutama yang berhadapan dengan Patrice Allegro. Daging gadas dengan label bidat. Dia seperti tukang stempel di kantor kelurahan, cepat memberi cap sesat atau tidak sesat tanpa menggali substansi. Semua jadi urusan nama, bukan isi. MIM dengan posisi aman. Reformed adalah posisi aman. Dia bagaikan pengamat di tepi lapangan, tidak mau menyentuh bola, hanya berkata, ada banyak sudut pandang. Ini opini, ini ajaran, ini pendapat Reformed. Ini bukan pengakuan realitas, melainkan pelarian dari komitmen. Dan Binsar Huta Barat dan dialog manis. Damai, kasih, dialog, indah di telinga, tapi sering tanpa isi. Kata-kata itu seperti gelembung sabun. Indah sesaat, pecah tanpa bekas. Ya. Nah, kerusakan apa yang ditimbulkan dari nominalisme ala Protestan ini? Memutus urat nadi iman. Sakramen kehilangan daya, jadi simbol mati. Gereja kehilangan tubuh, jadi forum diskusi. Kebenaran kehilangan berat, jadi pendapat. Nah, masalah filosofisnya adalah, jika semua hanya kata, siapa yang berani mati untuk kata? Jika salib hanya tanda, mengapa Kristus harus disalibkan? Nominalisme lupa, iman bukan permainan kata, melainkan kenyataan yang menuntut tubuh, darah, dan sejarah. Nah, kita akan menunjukkan bahwa nominalisme bukan hanya lemah, tapi membahayakan iman. Tanpa realisme, Protestan seperti kapal tanpa kompas, berlayar dengan kata-kata, karam di tengah opini. Sekali lagi, berlayar dengan kata-kata, karam di tengah opini. Mari kita lihat realisme Katolik, itu tubuh yang berbicara. Di balik setiap doa dan sakramen Katolik, ada keyakinan yang tak bisa ditawar. Realitas itu sungguh ada, bukan hanya di kepala, bukan sekedar label atau simbol berupa aksara A sampai Z, tapi ada yang nyata, seperti tanah yang kita pijak, air yang kita minum, dan roti yang kita makan. Inilah realisme Katolik yang berdiri tegak melawan permainan kata ala Protestan. Realitas tidak bisa diperas jadi sekedar konsep, bidat atau bukan bidat. Ia menuntut pengakuan dan keterlibatan. Realisme adalah bahasa gereja, dari Plato hingga Aristoteles, dan mencapai puncaknya bersama Aquinas. Katolik melihat bahwa universal, yaitu kebenaran, keadilan, kasih, bukan cuma kata, tapi menunjuk pada sesuatu yang benar-benar ada. Aquinas tidak berhenti di teori, dia menyambungkan filsafat dengan Injil. Sabda menjadi daging. Inkarnasi adalah pukulan telak bagi nominalisme. Allah tidak kirim kata-kata, dia masuk ke dunia sebagai manusia yang bisa disentuh, dilihat, disalibkan. Yang kedua, sakramen itu adalah simbol yang bekerja. Protestan nominalis sering melihat tanda sebagai sekedar pengingat. Katolik berkata, tanda itu melakukan apa yang dikatakannya. Air baptis bukan cuma air, dia menghapus dosa. Roti Ekaristi bukan cuma roti, ia adalah tubuh Kristus. Di sini kata bertemu kenyataan, dan kenyataan mengalahkan kata. Gereja tidak hanya bicara tentang kasih, ia memberikan kasih dalam bentuk konkret, ya. Nah, gereja itu tubuh, bukan klub. Ya, Protestan itu klub, kan? Ada klub A, klub B, klub C. Sekarang kayaknya klub C, Calvin. Ini yang sedang menyerang Patrice Allegro, kan? Bagi Katolik, gereja bukan kumpulan orang yang setuju pada doktrin, ya, tapi tubuh mistik yang dipersatukan dengan Kristus. Ada struktur, ada hierarki, ada sakramen. Semuanya menuntut keyakinan bahwa yang tak kelihatan itu sungguh hadir. Tanpa realisme, gereja hancur jadi opini dan preferensi pribadi. Itulah yang terjadi ketika nominalisme memecah Protestan. Jadi ribuan denominasi. Pertanyaan, ada beberapa denom Protestan, Protestan sendiri bingung. Ya. Berikutnya, realisme menuntut komitmen. Berpegang pada realitas itu tidak nyaman, bro. Dia menuntut disiplin rohani, penyerahan akal pada wahyu, dan keberanian untuk menerima bahwa kebenaran tidak selalu lunak. Tapi justru disitulah iman bernyanyi, sing a song. Karena apa yang diimani bukan fata morgana, melainkan sesuatu yang lebih nyata dari dunia ini. Dengan realisme, Katolik mengingatkan bahwa iman bukan permainan kata, melainkan perjumpaan dengan yang real. Realisme menolak segala pemanis dan kompromi. Dunia bisa bicara 1000 istilah, tapi hanya satu yang berdiri tegak,
sabda yang menjadi manusia, gereja yang menjadi tubuh, dan sakramen yang mengalirkan rahmat. Tanpa itu, iman hanya angin kosong. Ya. Mari kita lihat benturan dan implikasinya. Jika nominalisme adalah seni melarikan diri dari kenyataan, maka benturan dengan realisme Katolik adalah tabrakan dengan batu karang. Ya. Disinilah debu berterbangan, dan yang tersisa adalah pertanyaan sederhana: apakah iman kita adalah opini atau perjumpaan? Apa yang hilang ketika nominalisme berkuasa di Protestan? Ketika kata dipisahkan dari kenyataan, 3 hal runtuh. Yang pertama, kesatuan gereja hancur. Satu tubuh Kristus dipreteli jadi ribuan denominasi yang saling berteriak, seolah perpecahan demi kemurnian. Ironi telanjang. Kemudian kebenaran jadi preferensi. Bagi saya Alkitab berkata begini, bagi saya Roh Kudus menuntun begini. Tanpa jangkar realitas, setiap orang jadi nabi bagi dirinya sendiri. Damai tanpa isi, kata kasih dan dialog dijual murah. Semua orang merasa baik, tapi tak satu pun rela menanggung salib demi kebenaran. Nah, bagaimana realisme menata ulang panggung yang retak ini? Realisme menuntut tubuh. Katolik berkata, gereja adalah tubuh, sakramen adalah darah yang mengalir. Tidak ada ruang untuk sekedar simbol. Realisme memulihkan makna. Kata menjadi jembatan, bukan pengganti. Simbol menunjuk pada sesuatu yang nyata, bukan permainan estetika. Dan realisme ini menjaga kesatuan. Ketika kebenaran punya wujud, dia memanggil orang untuk berdiri bersama, bukan tercerai-berai. Dampak filosofis dan pastoralnya, saudara-saudariku, pegangannya Protestan itu nominalisme dan sudah hancur berkeping-keping. Usaha-usaha orang-orang seperti DM, MBM, dan seterusnya sia-sia belaka. Nominalisme melahirkan generasi yang nyaman dengan label, tapi takut realitas. Pastoral jadi seminar, liturgi jadi nostalgia. Sementara realisme memaksa orang turun dari kursi pengamat dan berjalan di jalan sempit, memikul salib yang nyata, dan di sanalah iman menemukan bobotnya. Bukan kata-kata, melainkan daging dan darah. Bukan opini, melainkan persekutuan yang hidup. Nah, ini seruan terakhir. Di dunia yang gemar memberi nama, melabeli sesuatu, menyebut-nyebut doang, Katolik mengingatkan, tidak semua bisa diselesaikan dengan label, nama, atau sebutan. Ada sesuatu yang lebih keras, lebih dalam, lebih nyata. Iman sejati tidak berhenti di kata, tetapi menembus ke realitas yang menyelamatkan. Inilah dentuman terakhir. Nominalisme mungkin pandai berkata-kata, mengutip kata dan memelintir kata, tapi realitas tidak bisa ditipu. Sabda menjadi daging, dan disitulah dunia diselamatkan. So, this is allegro finale. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan soal gaya retorik atau siapa yang bisa mengutip ayat lebih banyak atau mengutip catatan kaki jurnal lebih banyak, tapi soal apakah kata punya tubuh. Nominalisme Protestan entah lewat deking garis yang berteriak bidat atau bukan bidat, murni atau tidak murni, MDM yang nyaman bersembunyi di balik kata posisi yang aman, atau Binsar Huta Barat yang tersenyum sambil menawarkan dialog manis tapi tipis. Semuanya bersandar pada opini yang mudah ditiup angin. Mereka memegang kata-kata seperti pedang kayu, ramai bunyinya, rapuh pukulannya. Realisme Katolik berdiri di tanah lain. Kata menunjuk pada sesuatu yang benar-benar ada. Gereja adalah tubuh, bukan klub. Baca kata-kata juga. Klub kitab suci itu kan baca kata-kata, lalu satu orang jelaskan kata-kata. Kamu hanya bermain dengan kata-kata. Sakramen adalah rahmat yang mengalir, bukan sekedar tanda. Iman adalah perjumpaan dengan yang hidup, bukan permainan definisi solah-solahan. No, justifikasi apa segala macam, tidak. Karena itu, Katolik bisa tegas tanpa takut, sebab dia berbicara tentang sesuatu yang berdiri kokoh di luar dirinya. Objektif. Implikasinya jelas. Jika iman dikerdilkan jadi label, dia akan hancur menjadi 1000 pecahan. Tapi jika iman diikat pada realitas, ia akan berdiri bahkan ketika dunia berubah. Nominalisme menjadikan agama debat di meja kopi, realisme menjadikan agama peziarahan dengan darah dan air mata.
tapi juga dengan sukacita yang nyata. Dan inilah pesan terakhir. Kata-kata penting ya, tapi hanya jika dia menunjuk pada dunia yang ada. Sabda yang menjadi daging mengalahkan semua jargon sola-solaan kalian itu. Dan disinilah Katolik tidak meminta maaf untuk keras kepala, karena kebenaran bukan suara di lorong kosong, melainkan langkah yang berat di bumi yang nyata. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Et verbum caro factum est. Di luar sana, Deking Garas dan kawan-kawannya di klub mereka, sabda tetap tinggal kata-kata kosong, dan setiap orang berhak untuk memberi isi sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian itu yang mau ditawarkan sebagai dialog. Itu dialog atau baku naik. Begitu. Jadi siapa lagi yang mau baku naik di sini?